Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, untuk materi kita pada pertemuan kali ini yaitu konflik sosial. Untuk pemahamannya, silakan anak-anak ustazah lihat video berikut. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian konflik sosial, yang kedua menjelaskan sebab-sebab terjadinya konflik, yang ketiga menyebutkan bentuk-bentuk konflik, yang keempat menyebutkan dampak konflik, dan yang kelima menjelaskan cara penyelesaian konflik. Masuk ke poin A yaitu pengertian dari konflik sosial ini. Konflik sosial merupakan salah satu bagian dalam interaksi sosial yang berbentuk disosiatif. Apakah masih ingat definisi interaksi sosial disosiatif? Interaksi sosial disosiatif ini adalah interaksi sosial yang mengarah pada suatu pertentangan, pertikaian, atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan suatu interaksi sosial. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan konflik sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan yang menimbulkan ketegangan di antara yang berkonflik. Jadi konflik itu pertentangan, bukan? Nah, jadi di sini ada pada gambar dua anak perempuan yang sedang berebut mainan. Bertengkar dengan mengeluarkan kata-kata dan adu tenaga yang dilakukan antar manusia disebut berkelahi. Perkelahian terjadi dengan berbagai sebab, seperti ingin mempertahankan harga diri, timbul kesalahpahaman. Akibat dari perkelahian biasanya merugikan kedua belah pihak, baik yang menang maupun yang kalah. Yang B, sebab-sebab terjadinya konflik. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat seperti berikut ini. Yang pertama, adanya perbedaan antar individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Sebab yang ketiga, perbedaan etnik. Yang keempat, perbedaan ras. Yang kelima, perbedaan agama. Dan yang keenam, perbedaan kepentingan. Kemudian masuk yang poin C-nya yaitu bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik yang A berdasarkan sifatnya itu ada dua, ada konflik destruktif dan konflik konstruktif. Kemudian bentuk yang kedua berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, ada konflik vertikal dan ada konflik horizontal. Kemudian yang C berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, ada konflik terbuka dan ada konflik tertutup. Yang D berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di masyarakat. Ada 5, ada konflik sosial, konflik politik, konflik ekonomi, konflik budaya, dan konflik ideologi. Kemudian bentuk-bentuk konflik yang terakhir yang E berdasarkan cara pengelolaannya. Yang pertama ada konflik interindividu dan yang kedua ada konflik antar individu. Di sini ada ustazah masukkan beberapa contoh konflik. Di sini yang gambar pertama yaitu konflik destruktif. Di sini ada konflik di daerah Poso. Kemudian konflik horizontal ini salah satunya tentang kenaikan harga BBM. Kemudian contoh konflik ideologi adalah konflik yang terjadi pada peristiwa G30 SPKI. Kemudian masuk yang poin C yaitu dampak konflik. Dampak konflik ini terbagi dua, ada dampak negatif dan ada dampak positif. Dampak negatif konflik yang pertama menimbulkan keretakan hubungan antar individu atau kelompok dan individu atau kelompok lain. Yang kedua, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Dampak negatif konflik yang ketiga, jika konflik telah berubah menjadi tindakan kekerasan, akan menyebabkan hancurnya harta benda dan korban jiwa. Kemudian dampak yang keempat, melahirkan banyak kemiskinan sebagai akibat tidak kondusifnya keamanan.
Lanjut yang poin B, yaitu dampak positif konflik. Yang pertama, bertambah kuatnya rasa solidaritas antar anggota kelompok. Yang kedua, lahirnya pribadi-pribadi yang kuat dan tahan uji dalam menghadapi berbagai situasi konflik. Yang ketiga, memunculkan kompromi baru jika pihak yang berkonflik dalam kekuatan yang seimbang. Baik, yang poin E atau yang terakhir pada materi ini ada penyelesaian konflik. Di mana cara penyelesaian konflik ini ada 5 cara. Yang pertama ada negosiasi, ada konsiliasi, cara arbitrasi, mediasi, dan adjudikasi. Baik, di sini Ustazah buat salah satu contoh cara penyelesaian konflik pada adjudikasi, di mana contoh adjudikasi ini diselesaikan konflik itu dengan cara di pengadilan. Baik, hanya itu penjelasan yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan tadi bisa dimengerti oleh anak-anak hebat Ustazah semua. Oke, Ustazah tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.